idza stauda'allahu al-ma'rifata fil qulub la budda ay yadhhara atharuha 'ala al-jawarih fa af'alul jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan makrifat di dalam hati seorang hamba, maka pastilah nampak bekas-bekas makrifat itu di atas anggota-anggota tubuh si hamba itu. Apabila Allah memberikan cahaya ma'rifah ke dalam hati kita, maka bekas atau alamat tanda ma'rifat yang ada di dalam hati itu nampak di seluruh zahir tubuh kita. Artinya mata, telinga, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh nampaklah tanda-tanda orang yang di dalam hatinya itu diberikan Allah ma'rifat. Maka bermula perbuatan anggota mengikuti bagi keadaan hati. Perilaku seseorang artinya mengikuti keadaan hatinya. Nah, apabila hati seseorang itu ma'rifat billah, maka anggotanya pun mencerminkan sikap orang yang ma'rifat billah. Apabila di dalam hatinya itu ada al-jahlu billah, jahil dengan Allah, maka gerak-geriknya, tingkah laku tutur katanya pun tidak jauh daripada orang yang jahil dengan Allah. Famanidda al-ma'rifata walam tazhar atharuha 'alal jawarih fahuwa kadzibun fi da'waha. Maka barang siapa yang mengaku ma'rifat atau merasa ma'rifat tetapi tidak nampak tanda-tandanya, bekas-bekasnya di anggota-anggota tubuhnya, maka berarti dia itu dusta dalam pengakuannya. Mengaku itu baik artinya aku ma'rifat, mengaku, atau rasa ma'rifat, tetapi pada zahirnya, tingkah lakunya tidak didapat bekas-bekas ma'rifat, maka berarti dia tidak benar dalam pengakuannya atau perasaannya itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ta'rifuhum bisimahum, kamu kenal kepada mereka itu dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Orang yang di dalam hatinya jahil dengan Allah tampak kelihatan di seluruh anggota tubuhnya. Begitu pula orang yang ma'rifat dengan Allah tampak tandanya di dalam zahir anggota tubuhnya. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menulis hikmah ini adalah untuk memberitahu kepada kita bagaimana kita memilih kawan, memilih guru, memilih orang-orang yang kita akan kerjasama dengannya. Apakah orang yang itu termasuk orang yang jahil dengan Allah atau orang yang ma'rifat dengan Allah? Nah, jadi Sidin ulahkan ini alamatnya, tandanya, bahwa bagaimana hati orang yang ma'rifat dengan Allah itu, bagaimana hati orang yang jahil dengan Allah. Famin azaril ma'rifatil lati yustadallu biha, setengah daripada bekas ma'rifat, tanda, artinya tanda ma'rifat yang bisa dijadikan dalil dengan ma'rifat itu kepada seseorang, izarul akhirah ala dunia, mengutamakan akhirat atas dunia.
artinya bukan membuang dunia, bukan kada menghiraukan dunia, tetapi orang yang ma'rifat itu mau bisa berurusan dunia, tetapinya mereka itu tetap mengutamakan akhirat. Para wali banyak yang berdagang, para wali banyak yang bertani. Kita baca sejarah-sejarah para wali dahulu tuh. Para wali ada yang jadi pegawai, tetapi mereka tetap mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, itu salah satu tanda. Karena mereka orang yang ma'rifat dengan Allah itu meyakini sekali bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, baiknya akhirat dari dunia itu bukan berarti harus kita tinggalkan dunia, bukan. Tetapi baiknya akhirat dari dunia itu agar kita utamakan akhirat daripada dunia. Jadi orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu, apapun status pekerjaannya, intinya mereka selalu mendahulukan kepentingan akhiratnya dibanding dunia. Yang kedua, wal musara'atu ila ittiba'i amrillah subhanahu. Mereka itu segera mengikuti perintah Allah, segera mengikuti perintah Allah. Antara lain adalah, apakah orang yang ma'rifat itu mau berbuat dosa? Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya orang, ujar orang kepada Imam Junaid, ayaznil arifu, orang yang ma'rifat kepada Allah itu maukah dia berzina? Imam Junaid Baghdadi menjawab, wa kana amrullah qadaran maqdura. Kalau itu memang takdir Allah demikian, bisa saja terjadi. Nah, artinya orang yang arif itu bukan nabi. Orang yang arif itu bukan maksum dari dosa. Mereka mau berbuat dosa, tetapi begitu mereka berbuat dosa, mereka cepat musara'ah, cepat kembali kepada Allah. Itu bedanya antara orang yang arif dengan tidak arif. Begitu mereka berbuat dosa, mereka musara'ah, mereka segera kembali kepada Allah, segera tobat kepada Allah. Makanya orang-orang arif itu disebut mahfuz. Nah, mahfuz itu bukan terpelihara dari dosa, tetapi terpelihara dari israr, mengekali dosa. Kalau mengekali dosa kada mau orang arif itu. Tapi kalau berbuat dosa mau. Begitu mereka berbuat dosa, mereka segera kembali ke jalan